Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini akan memberikan penegasan atau penguatan terkait dengan generasi cahaya. Dalam video saya sebelumnya yang saya juga lupa judulnya, saya sudah membahas terkait dengan indigo. Jadi begini saudaraku, kembali saya tegaskan bahwasanya ke depan ini spirit akan menjadi induk dari semua keilmuan. Itu pasti. Itu pasti. Nanti sejarah akan menginduk ke spirit, teknologi akan menginduk ke spirit. Semua hal akan menginduk ke keilmuan spirit. Perlu saya garis bawahi lagi bahwa spirit itu dimensi langitnya 7, 8, 9, 10. Metafisik 2, 3, 4, 5, 6. Jadi spirit 1, 7, 8, 9, 10. Metafisik 2, 3, 4, 5, 6. Semua keilmuan nanti akan menginduk ke sana, ke spirit. Kenapa demikian? Karena keilmuan saat ini kalau hanya kalau hanya mengandalkan sampai ke dimensi akal, teknologi hanya mengandalkan pada penelitian, itu pasti mentok. Pasti mentok. Dalam video saya terkait dengan sains dan spirit, itu sudah dijelaskan bahwasanya sains akan runtuh kalau tidak menginduk ke spirit. Spirit punya kecepatan dan kepastian, gitu ya. Sedangkan sains sebagai jalan untuk menapakinya. Kecepatannya di spirit nanti untuk aplikasinya sains gitu loh. Nah, generasi cahaya yang dimaksud adalah begini. Saat ini banyak sekali anak-anak yang lahir setelah tahun 2010, anak-anak yang sekarang masih usia 10 atau 12 tahun atau 15 tahun, atau bahkan yang masih 7 tahun. Banyak saat ini anak-anak tersebut memiliki kemampuan indigo. Kemampuan indigo ini bukan dari jin, ini memang dari sana. Untuk bisa melihat seseorang ini indigo atau bukan, yang harus di atasnya jangan membuka dokumen, tapi harus orang yang mampu melewati dimensi itu, baru menjadi perspektifnya menjadi real atau menjadi objektif, daripada membuka dokumen membandingkan tentang indigo. Kecerdasan indigo atau daya kemampuan indigo di anak-anak saat ini itu nyata. Maksudnya banyak saat ini anak-anak yang usianya 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, atau mungkin 12 tahun itu memiliki kemampuan itu. Jadi ke depan nanti jumlah atau populasi orang akan berkurang, tetapi yang lahir itu memiliki kualifikasi yang tinggi, memiliki kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan anak-anak saat ini yang berusia di bawah 10 tahun itu luar biasa dalam memahami. Nah, ditambah lagi dengan anak-anak yang memiliki kecerdasan indigo. Nah, ke depan nanti anak-anak ini akan berkembang mulai tahun 2030. Kami menyebutnya sebagai generasi cahaya. Kenapa demikian? Karena kemampuan indigo yang dia miliki itu nanti akan dibimbing dengan spirit. Indigo itu kan baru menembus dimensi langit 2. Jadi orang-orang indigo yang memiliki kemampuan indigo itu dimensinya 2 dan 3. Rata-rata di situ. Dimensinya masih siluman dan jin, belum ke spirit. Di dimensi jin dan siluman itu di situ masih terlalu banyak kepentingan dan amarah atau emosi, belum jernih. Di situ masih ada taklif hukum. Nah, makanya nanti anak-anak ini akan digeret naik untuk bisa mencapai spirit karena sudah ada kemampuan dasar. Contohnya begini,
Di spirit, orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan spirit, salah satunya adalah teleportasi. Kita sudah tahu bersama bahwasanya seorang Bung Karno itu memiliki sukma sejati. Dia bisa menembus lintas dimensi manapun, ruang manapun. Nah, kemampuan teleportasi ini, itu yang dibutuhkan adalah pemecahan ruh atau sukma. Apakah ada teleportasi menggunakan fisik murni? Jawabannya ada. Contoh realnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Beliau baginda Rasul melakukan teleportasi dengan menggunakan fisik murni yang dibalut ruh. Kalau fisik murni melakukan teleportasi dalam kecepatan cahaya, itu rusak. Materi yang bergerak dengan kecepatan cahaya itu rusak. Rasulullah membungkus materi itu dengan kekuatan ruh sehingga bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Saat ini untuk bisa melakukan teleportasi atau perpindahan ruang dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu yang paling aman dengan memecah ruh. Nah, jika spirit mampu melihat hal itu, maka nanti diaplikasikan dalam dunia real itu dengan teknologi kecepatan seperti kereta api, seperti pesawat. Jadi kecepatan ruh itu nanti diaplikasikan dalam kecepatan materi. Dibimbing, dibina sekuat apa nanti materi bisa menembus suatu kecepatan. Bimbingannya ada di ruh. Bimbingannya ada di spirit, karena di spirit keilmuan itu terbuka sangat lebar. Jika spirit mampu melakukan telepati, komunikasi telepati, maka nanti itu akan membimbing untuk pola komunikasi simpati. Saat ini sudah mau masuk ke generasi kelima atau 5G. Di spirit sudah 9G. Jadi keilmuan yang ada di spirit nanti diaplikasikan, ditransformasikan ke dalam dunia teknologi ya, seperti itu maksudnya. Arahnya diarahkan, jadi geraknya diarahkan supaya mencapai hasil yang maksimal. Maka jangan heran kalau nanti mobil terbang berseliweran di jalan, karena teknologi yang ada di spirit ditransformasikan ke dalam aplikasi fisik. Yang mampu menerima informasi itu, yang mampu mengaplikasikan teori itu hanya orang-orang indigo. Kenapa demikian? Karena orang-orang indigo mampu menembus dimensi itu. Nanti sekolah seperti halnya pendidikan, di dunia pendidikan juga akan ada perubahan. Jika selama ini pendidikan konvensional pelajarannya seperti yang kita ketahui, maka nanti pengetahuan itu akan bergeser. Yang akan menjadi pokok utama dalam dunia pendidikan nanti adalah sikap atau perilaku atau attitude. Sedangkan hal-hal yang lain itu bisa dicari sendiri, karena informasi saat ini sudah sangat luas. Ilmu pengetahuan saat ini sudah sangat murah. Maka nanti orang-orang spirit, orang-orang anak-anak indigo nanti akan dibimbing masuk dunia spirit untuk bisa menciptakan sesuatu yang bisa diaplikasikan ke dalam dunia fisik. Jadi semua teknologi yang ada itu bimbingannya spirit. Yang menjembatani antara spirit dan fisik itulah anak-anak indigo. Jadi nanti anak-anak indigo ketika melakukan sebuah penelitian terhadap teknologi umpamanya, terhadap dunia medis umpamanya, itu dia mengambil sampel atau mengambil pengetahuan yang ada di spirit, di gudangnya ilmu gitu loh. Sehingga ketika ada penyakit seumpama di dunia medis yang sulit ditembus oleh teknologi yang modern, maka dia akan berlari ke spirit. Dicari penyakit itu apa, bentuknya seperti apa, solusinya seperti apa. Karena di spirit sudah ada. Ketika ternyata bentuknya seperti itu, solusinya seperti itu, dia akan membawa dari spirit ke dunia fisik, ke aplikasi fisik untuk diterapkan dalam kemajuan teknologi kedokteran itu. Karena kedokteran kalau hanya mengandalkan kecanggihan teknologi pasti mentok. Itu. Disitulah yang kami maksud dengan generasi cahaya. Jadi semua hal, semua aktiviti itu nanti
akan dijembatani oleh anak-anak indigo itu. Sehingga nanti ke depan, karena attitude sudah dibangun dengan sempurna, sikap sudah dibangun dengan sempurna, akan sulit bagi orang untuk melakukan kebohongan. Kenapa demikian? Karena sama-sama indigo. Sama-sama indigo itu tahu mana orang yang baik dan tahu mana orang yang jahat. Artinya apa? Ketika sama-sama tahu hati seseorang, maka upaya untuk meluruskan hati, lisan dan perbuatan menjadi sesuatu yang sesuatu yang digalakkan gitu. Karena percuma bohong di depan anak indigo. Itulah yang saya maksud dengan generasi cahaya. Itu akan terjadi pasti ke depan seperti itu. Kepintaran anak-anak saat ini, kecanggihan anak-anak saat ini, itu nanti akan dibimbing oleh keilmuan yang diambil dari sumbernya langsung, yaitu di spirit. Karena di sana ada kepastian, ada kecepatan. Nah, sains sebagai bentuk aplikasi dari itu semua. Kalau bimbingannya tidak spirit, nanti arah sains ini, arah teknologi ini hanya memutar di situ-situ aja. Jadi loncatannya tidak terlalu terlihat. Karena di spirit tidak ada waktu. Berbeda dengan di fisik, maka nanti kapanpun teknologi manapun bisa diambil di sana untuk tahun berapapun. Itu yang saya maksud dengan generasi cahaya. Anak-anak indigo ada sebagai pihak yang menjembatani itu. Demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.